Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Trikurniasi Siregar. Ini adalah aksi nyata yang kedua saya dengan topik kurikulum merdeka di platform Merdeka Mengajar. Pada topik ini kita akan membahas mengenai kurikulum. Lalu, apa itu kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lalu, kurikulum yang baik adalah sesuai dengan zamannya dan bersifat dinamis, yaitu dikembangkan, diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi mereka kini dan di masa akan datang. Selanjutnya, apakah fungsi kurikulum? Fungsi kurikulum di sini saya paparkan ada dua. Yang pertama, kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan nasional. Dan fungsi kurikulum yang kedua, kurikulum merupakan pedoman guru dan siswa agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik dalam mencapai tujuan pendidikan. Adapun pertimbangan dalam merancang kurikulum, yang pertama adalah kebutuhan, yang kedua pendapat, ketiga pengalaman, empat hasil belajar, dan lima kepentingan peserta didik. Lalu, mengapa kurikulum perlu diubah? Kurikulum itu perlu diubah, yang pertama agar relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dan yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa akan datang. Saat ini, pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat. Oleh karena itu, perubahan kurikulum diperlukan sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi. Maka kita sebagai guru juga harus mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Mengapa sekolah perlu mengadakan adaptasi kurikulum? Kurikulum memang direncanakan oleh pemerintah pusat. Namun, murid memiliki kebutuhan yang berbeda sesuai dengan lingkungannya. Maka dari itu, sekolah perlu melakukan adaptasi kurikulum dalam pelaksanaan pembelajaran. Kita sampai pada kesimpulan mengenai kurikulum yang merdeka, yaitu yang pertama, kurikulum perlu melakukan perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Kedua, kondisi perkembangan peserta didik harus dipertimbangkan dalam menyusun kurikulum satuan pendidikan. Dan ketiga, sekolah perlu melakukan adaptasi kurikulum yang dibuat oleh pemerintah. Sekian aksi nyata saya. Terima kasih. Salam Guru Hebat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.